sore Bapak Ibu. Selamat Selamat sore Bu sore Bude Ibu Eli. Heldiani. Oke, baiklah. Kayaknya hari ini suasananya ceria ya, walau Cetar. di tengah banyak Betul sekali Bu. pekerjaan yang Menjelang menanti. liburan. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk praktik coaching. Eh, saya sebagai pengamat, Ibu Sri sebagai coach, dan Pak Samuel berperan sebagai coach. Ya, nah kita akan menggunakan alur tirta ya. Ada nanti di mana nanti di alur percakapan kita itu ada identifikasi, kemudian ada tujuan umumnya, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya yang akan tergambar di alur percakapan Bapak Samuel dan Ibu Sri. Baik, Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan praktik? Siap. Oke, silahkan, dipersilahkan. Oke, saya mulai Bu ya. Oke, selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Pak Sam. Oke. Apa kabar Pak? Luar biasa Bu, sama baik. Oke. Pak Sam, mohon maaf ini sebelumnya nih, saya potong nih Pak. Iya Bu. Kira-kira ada waktunya nggak ya sedikit? Oh ada Bu. Banyak pun ada Bu. Oh, iya nih Pak, saya mau sedikit curhat ini Pak. Boleh Bu, silakan Bu. Iya nih Pak, akhir-akhir ini kan saya merasa kok motivasi saya berada di sekolah itu berkurang ya Pak ya. Karena saya merasa setiap ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, ada saja beberapa rekan sejawat saya tuh sesama guru, bahkan ada juga staf juga yang kurang saya katakan kurang aktif mengikuti kegiatan apapun yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi saya melihat tidak fair dong ya untuk guru yang lain, untuk staf yang lain yang aktif juga. Jadi pernah saya sampaikan juga kepada kepala sekolah. Cuman kurang mendapat tanggapan yang baik ini Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak bagaimana nih ya Pak ya? Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira Ibu merasa tidak nyamannya di bagian mananya Bu? Karena apakah di bagian kayak merasa kurang adil gitu atau gimana Bu? Ada lagi nggak selain hal yang membuat Ibu tidak nyaman dalam masalah ini? Pastinya salah satu ya saya merasa kurang adil, merasa tidak adil ya, merasa perlakukan tidak adil. Kenapa yang lain tidak mengikuti kegiatan itu didiamkan begitu saja, tapi yang sebenarnya ada berhalangan tidak bisa hadir, tapi harus dipaksa harus hadir gitu oleh kepala sekolah. Betul. Dan hal lainnya yang saya rasakan, jadi saya merasa sedikit benci mungkin ya, bukan benar-benar cinta ya Pak ya, cuman ya kurang suka begitulah, Betul. kurang suka begitu. Jadi saya merasa jadi seperti nggak betah begitu rasanya gitu tuh Pak. Gitu yang saya rasakan Pak. Betul. Terus jadi kira-kira kan Ibu tadi meminta waktu untuk berbicara, untuk ngobrol. Nah, kira-kira tujuan pembicaraan kita ini tujuannya tujuannya mau mendapatkan apa Bu? Mau istilahnya mau menemukan solusi apa Bu dari pembicaraan kita ini? Ini Kira-kira. saya ingin mendapatkan solusi bagaimana ya kira-kira biar saya bisa memotivasi rekan kerja saya itu supaya seperti yang saya inginkan begitu. Jadi saya merasa semua warga sekolah baik itu dari siswa, guru maupun staf ikut turut serta berperan aktif dalam segala kegiatan sekolah. Jadi semuanya ikut aktif gitu. Itu yang saya inginkan. Cuma saya masih belum tahu nih Pak kira-kira solusinya bagaimana gitu. Oke Bu. Oke, berarti tentang itu ya Bu ya, Ibu pengen semua warga sekolah melaksanakan itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau dari pihak sekolah sendiri Bu, kira-kira apakah selama ini sudah ada kira-kira tindak lanjutnya atas apa yang sudah terjadi yang menurut Ibu? Sejauh ini sudah ada beberapa peringatan memang dari kepala sekolah. Di dalam grup sekolah pasti ada disampaikan. Misalkan contohnya ada kegiatan ibadah pagi. Kami 1 minggu sekali itu ada kegiatan ibadah pagi setiap Jumat ya Pak ya. Jadi seluruh guru dan staf itu dianjurkan supaya mengikuti kegiatan ibadah pagi tersebut. Sudah diumumkan di dalam grup. Lalu ada kegiatan senam, terus ada kegiatan pramuka, dan semuanya harus ikut andil dalam kegiatan tersebut dan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Apalagi kegiatan bakti sosial yang paling saya tidak suka begitu.
ada saja beberapa rekan kita dan staf lain tidak ikut gerak gitu. Ah, Istilahnya kalau kata kata kaum muda sekarang itu katanya namanya mager. Nah, iya itu yang Bu, saya betul. paling tidak suka itu Pak. Itu gimana ya kira-kira Pak? Saya jadi agak-agak ya bukan agak sih, ya lumayan tidak suka jadinya, jadi tidak betah lama-lama begitu kalau lama-lama begitu. Kira-kira bagaimana yang Iya harus saya betul. lakukan bagaimana itu ya Pak ya? Betul betul. Saya juga bisa istilahnya membayangkan apa yang sudah Ibu rasakan itu kan Hmm, ketika kita melihat kita harus melaksanakan ini tapi yang lain tidak hmm, melaksanakannya Bu dan seperti iya, sekolah pun tidak istilahnya berarti kurang kurang itu ya Bu ya, hmm. masih belum berikan tindakan tegas gitu terhadap apa yang tidak lakukan Sepertinya tersebut. begitu. Iya, Hmm. sepertinya begitu tuh, Pak. Jadi saya, kalau menunggu dari sekolah kok sepertinya tidak ada seperti menunggu, durian runtuh di gimana gitu ya, Pak, hujan uang Luar di biasa musim sekali. kemarau atau gimana, ibaratkan gitu. Jadi kok sepertinya hayalan tingkat dewa ya kalau saya mengharapkan sekolah benar-benar membuat tindakan yang tegas. Jadi saya ingin dari diri saya sendiri tuh gimana ya kira-kira solusinya supaya saya bisa memotivasi rekan kerja tersebut gitu, Pak. Betul sekali Bu. Mmm, Apapun kita mulai dari diri sendiri ya Bu ya. Nah, mhm, kira-kira kalau setelah Ibu melihat rekan-rekan kerja mmm, Ibu yang istilahnya tidak tidak istilahnya tidak konsisten melaksanakan apa yang sudah mmm, disepakati. Nah, kira-kira mmm. ya Ibu istilahnya pada saat Ibu melihat melihat ada rekan seperti itu, kira-kira ada nggak yang Ibu sudah lakukan? Kira-kira entah menegurnya atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Yang saya sudah lakukan sebenarnya mengajak langsung, secara Kerja langsung kepada langsung. Hmm. teman-teman, contohnya waktu beberapa minggu lalu ada senam, saya langsung ke ruang guru, karena ada Hmm. guru yang tetap di kelas, di ruangannya begitu, bukan di kelas, di ruang guru. Kan semuanya harus hadir di lapangan, Betul jadi betul tidak Bu. ada satupun yang ada di ruangan. Jadi saya memang langsung mengajak, ada kurang lebih 2 kali. Hmm. Lalu kegiatan ibadah juga. Hmm. Ada beberapa kali saya ajak, "Ayo, mari Bapak Ibu kita begini-begini," gitu saya sampaikan. Tapi ya begitu, gimana ya, termasuk lola gitu ya, loading-nya lama, kurang tahu apa yang terjadi dengan mereka gitu. Jadi ini yang membuat saya makin tidak suka begitu. Betul betul betul. Mmm, Ya oke. Tapi ketika ibu pernah nggak mencoba istilahnya bertanya kepada mereka gitu kan, kenapa sih mmm, mereka mmm. tidak melaksanakan rutinitas seperti yang apa yang sudah disepakati? Pernah nggak ibu bertanya seperti itu? Kalau gitu sebenarnya saya belum pernah Belum sih, pernah Pak. ya. Eh, Mmm, Entah siapa tahu tapi mereka. sebenarnya mmm. Ya bu, kenapa bu? Boleh boleh deh nanti Iya mungkin betul betul. untuk pas saya masuk lagi, kita ada kegiatan lagi boleh boleh saya coba tanya juga ya, mungkin memang mereka ada masalah atau mungkin ada yang mereka rasakan terhadap sekolah atau mungkin terhadap peraturan kepala sekolah atau peraturan-peraturan yang lain. Nah, makanya mereka jadi begitu. Perlu juga sih saya tanyakan ya. Tapi tetap juga sih saya rencananya pengen tetap mengajak mereka lebih aktif ya, Pak, ya. Oh, Cuman caranya ini nggak tahu, yang sudah betul saya betul betul. coba tidak efektif gitu. Tidak efektif bu ya. Berarti dengan Mmm, tapi ibu luar biasa sekali bu. Istilahnya mmm, ketika ibu istilahnya ketika sekolah pun istilahnya mmm, dalam tanda petik tidak mempermasalahkan ibu itu ibu mhm. tetap setia untuk mengajak rekan-rekan ibu itu luar biasa sekali bu ya Ya artinya mungkin karena saya merasa CGP ini kali ya, Pak, ya? mungkin Mungkin bu mungkin tapi ya, mhm, dengan seperti itu berarti ibu sudah istilahnya berusaha menjadi teladan buat buat teman buat rekan-rekan mudah-mudahan. guru tapi mungkin belum maksimal bu ya karena Iya, ada satu dan lain hal gitu ya bu ya. iya, Nah, berarti saya harus ini ya, Pak, ya, kira-kira, eee, mungkin yang saya lakukan harus lebih konsisten mungkin ya? Mungkin kalau satu bisa 2 bisa kali itu betul. mungkin kurang kurang Mungkin mengena sih, Bu. di hati mereka. Mhm. Boleh deh nanti Iya. akan saya coba secara Nah, konsisten lagi, iya sih, Bu. Siapa tahu kan mungkin dari ketika saat Ibu mengajak mereka, mereka mungkin mhm, ada sesuatu yang lebih penting mungkin atau ada kegiatan mmm, mungkin sih, Bu. Sesuatu yang dikerjakan mungkin makanya baik, mereka tidak menghiraukan sih itu dia, Bu. Nah, mmm, nah itu sih, Bu. Nah, kalau menurut saya sih sudah ya, bagus sih yang Ibu lakukan gitu, cuman mungkin belum efektif aja mungkin karena. Tapi kalau ketika Ibu mau berinisiatif untuk tetap konsisten melaksanakan itu malah seperti apa ya seperti ibu sebagai eh, apa ya inisiator dalam sekolah dan itu iya, siapa tahu mungkin nanti saya yang jadi kepala sekolahnya di situ ya, Pak, ya, siapa tahu. Amin, amin. Tapi itu mudah-mudahan, sudah amin. termasuk menjadi contoh bu yang baik. Amin amin. Nah, Iya sih, saya jadi
lega sih Pak ya, lumayan tercerahkan ya dengan saya ngobrol dengan Pak Sam. Tapi kira-kira Saya Bu, harus lebih banyak ngobrol sama mereka. tapi kira-kira Bu, ketika misalnya Ibu kan tadi kan berencana untuk konsisten mengingatkan mereka gitu kan. Nah, kira-kira kan kalau namanya konsisten berarti Ibu terus-terusan gitu kan. Nah, kira-kira pasti ada satu waktunya nanti Ibu akan merasa jenuh gitu kan. Pernah nggak Ibu merasa jenuh ketika memperingatkan itu, Bu? Oh, Mengingatkan. sebenarnya kalau jenuhnya sih belum ya, mudah-mudahan sih Belum Ibu enggak. ya? Mudah-mudahan Oh. enggak. Tapi itulah kurang suka, makin jadi agak naik tanduk saya sih sebenarnya. Agak naik tanduk saya Iya, dengan betul melihat betul. tingkah siswa-siswi di sekolah begitu, ditambah dengan rekan sejawat yang begitu juga, makin naik dia tanduk kita. Cuman untuk memotivasi rekan sejawat yang lainnya, saya belum jenuh dan mudah-mudahan tidak akan jenuh. Iya. Tidak hanya rekan sejawat saya aja sih sebenarnya, murid-murid saya juga sebenarnya masih banyak perlu dimotivasi juga. Dan mudah-mudahan saya tetap bisa semangat dan konsisten untuk memotivasi mereka. Nah, kira-kira kan Ibu sekarang misinya adalah konsisten dan setia senantiasa untuk mengingatkan teman-teman kan Bu. Nah, dari Ibu sendiri apakah Ibu ada butuh kira-kira dalam ketika untuk melaksanakan misi Ibu tersebut, apakah Ibu merasa perlu berkoordinasi dengan pihak yang lain, misalnya kepala sekolah kayak atau apa gitu? Iya ya, pastinya saya tetap butuh dukungan kepala sekolah. Betul betul Bu. Dan saya juga rencana sebelum saya lebih sering memotivasi rekan sejawat ini, saya pastinya harus memerlukan izin dari kepala sekolah bahwasanya saya Iya, ingin begini, betul saya betul ingin sekali, begitu, Bu. supaya kepala sekolah juga tetap mendukung saya dan bisa menyampaikan ke rekan sejawat yang lain supaya maksudnya apa yang saya lakukan ini benar-benar untuk kebaikan seluruh warga sekolah gitu. Tetap pastinya saya membutuhkan dukungan kepala sekolah dan juga kerjasama rekan sejawat yang lainnya juga. Iya betul Bu. Karena kalau kayak kita dengarkan kalau ibarat kalau lidi kan kalau sebatang dia kan nggak sebatang lidi Iya, kalau itu sendiri gampang tidak bisa patah. Tapi apa-apa kalau dia ya, bersama-sama benar-benar. itu bisa dipatahkan. Apalagi kalau misalnya kalau dari cerita Ibu sih kan itu seperti karena tidak ada yang menggerakkan mereka sih dan Bisa jadi. ketika Ibu bilang saya mau memotivasi mereka, saya mau menggerakkan mereka dan itu susah kalau sendiri. Jadi saya dukung sekali visi Ibu keinginan Ibu untuk bekerja sama Bu untuk dengan pihak sekolah karena terutama kepala sekolah Bu karena kan kalau dari pengalaman saya sih kalau misalnya kepala sekolah memberikan instruksi itu seperti apa ya kita semacam seperti lebih mendapat power gitu, mendapat kekuatan untuk melaksanakan visi tersebut Bu. Iya memang cuman itu mungkin beberapa waktu lalu yang beberapa instruksi sudah disampaikan oleh kepala sekolah tapi belum semuanya melaksanakan, makanya saya perlu bercerita, maksudnya perlu mengadakan pendekatan emosional dengan rekan sejawat juga, siapa Betul, tahu Bu. mungkin mereka ada masalah, makanya mereka tidak begitu mematuhi apa yang diinstruksikan oleh kepala sekolah. Saya pastinya betul. pendekatan emosional kepada rekan sejawat, lalu juga tetap memotivasi dan mengajak mereka untuk tetap aktif dalam kegiatan sekolah gitu. Iya, oke Bu. Jadi berarti dari pembicaraan kita berarti Ibu sudah istilahnya tahu apa udah jelas berarti permasalahannya dan apa yang Ibu melakukan ya. Berarti apakah Ibu benar-benar yakin bisa melaksanakannya Bu semua? Saya yakin bisa Oke, pasti. Bu, mantap Bu, luar biasa Bu. Oke, Terima jadi kasih ya Pak ya, maaf ya jadi mengganggu waktunya. tidak Terima apa-apa, kasih tidak untuk apa-apa, Bu. bincang-bincangnya. Oke, saya yakin Bu pasti bisa Bu karena Ibu sudah mulai pasti ya bisa Bu. Karena saya lihat dari motivasi Ibu untuk menggerakkan itu udah luar biasa Bu. Terima kasih ya Pak Sam ya atas Ya, Bu. waktunya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Ya Sampai Bu, jumpa. sama-sama Bu. Oke, luar biasa ya ini coachingnya antara Pak Samuel dan Ibu Pri. Oke, nah bagaimana sekarang perasaan Ibu ini sebagai coaching? Sebagai coach pastinya saya merasa sangat lega karena saya bisa menemukan solusi saya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach terbuka. Pertanyaan-pertanyaan Pak Sam itu membuat saya memiliki alternatif lain untuk menemukan solusi saya sendiri gitu. Terima kasih.
Jadi tujuan tadi yang mau dicapai itu tercapai Bu ya? Iya, sudah tercapai. Iya, betul. Oke, bagaimana dengan Pak Sam nih sebagai coachnya Ibu Sri? Oke Bu, kalau dari saya sendiri sebagai coachnya, tadi saya di awal-awal tadi hal yang saya harus mendengarkan jelas apa sih inti permasalahan dari permasalahannya, dan saya harus juga jelas menempatkan diri sebagai Ibu Sri dalam hal tersebut untuk tahu kira-kira apa sih yang Ibu Sri rasakan gitu kan, dan gimana prioritas masalah tersebut di lingkungan sekolah Ibu Sri. Dan kalau saya sebagai coach sih ya, saya juga jadi istilahnya terinspirasi sih dari Ibu Sri. Kalau misalnya kita juga jangan pasif saja di sekolah, tapi kita juga harus bisa sebagai inisiator sih dalam sekolah. Itu sih Bu, Ibu Heldi. Oke, terima kasih Pak Sam. Iya, tadi saya juga ada dengar kata inisiator ya kan, terus kolaborasi gitu ya. Betul. Kita harus berkolaborasi. Ibu Sri ya, mudah-mudahan kita bisa orang-orang di sekitar kita terus untuk lingkungan sekolah kita. Semangat untuk Bapak Ibu. Semangat semuanya. Oke, semangat Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.